Dosen lektor. 1. Dalam konteks etika pengajaran di perguruan tinggi, seorang dosen lektor menghadapi dilema ketika mengetahui bahwa salah satu mahasiswanya melakukan plagiarisme dalam tugas akhir. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh dosen tersebut adalah A. Langsung memberikan nilai gagal tanpa konfirmasi. B. Menegur mahasiswa secara pribadi dan meminta revisi. C. Melaporkan ke komite etik fakultas untuk ditindaklanjuti. D. Mengabaikan kasus tersebut untuk menghindari konflik. E. Memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah melaporkan kasus plagiarisme ke komite etik fakultas. Ini sesuai dengan prinsip etika dalam pendidikan tinggi yang menekankan integritas akademik dan prosedur yang transparan dalam menangani pelanggaran etika. 2. Dr. Amira, seorang dosen lektor, sedang mengembangkan metode pengajaran inovatif dengan mengintegrasikan teknologi virtual reality atau VR dalam pembelajaran anatomi. Pendekatan ini termasuk dalam implementasi Tridharma perguruan tinggi pada aspek A. Penelitian. B. Pengabdian masyarakat. C. Pendidikan dan pengajaran. D. Publikasi ilmiah. E. Kolaborasi internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengembangan metode pengajaran inovatif menggunakan teknologi VR termasuk dalam aspek pendidikan dan pengajaran dari Tridharma perguruan tinggi, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. 3. Dalam melaksanakan penelitian tentang efek samping obat baru, seorang dosen lektor harus memperhatikan prinsip etika penelitian berikut, kecuali A. Informed consent dari subjek penelitian. B. Kerahasiaan data pribadi partisipan. C. Penilaian risiko dan manfaat penelitian. D. Manipulasi data untuk mendukung hipotesis. E. Pelaporan hasil penelitian secara objektif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manipulasi data untuk mendukung hipotesis melanggar prinsip etika penelitian. Seorang peneliti harus menjunjung tinggi integritas dan objektivitas dalam melakukan dan melaporkan hasil penelitian. 4. Dr. Budi, seorang dosen lektor, mengembangkan program pengabdian masyarakat berbasis riset di daerah terpencil. Untuk memastikan keberlanjutan program, langkah paling efektif yang dapat dilakukan adalah A. Menyediakan dana abadi untuk program. B. Melatih masyarakat lokal sebagai fasilitator program. C. Menggantungkan program pada bantuan pemerintah. D. Mengalihkan tanggung jawab ke LSM setempat. E. Membatasi durasi program untuk efisiensi biaya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melatih masyarakat lokal sebagai fasilitator program adalah langkah paling efektif untuk menjamin keberlanjutan. Ini membangun kapasitas lokal dan memungkinkan masyarakat untuk melanjutkan program secara mandiri. 5. Dalam konteks pengembangan kurikulum, pendekatan Outcomes-Based Education atau OB, yang diterapkan oleh seorang dosen lektor menekankan pada A. Standarisasi materi ajar nasional. B. Capaian pembelajaran yang terukur. C. Jumlah jam tatap muka di kelas. D. Keseragaman metode pengajaran. E. Kuantitas materi yang disampaikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa OB menekankan pada capaian pembelajaran yang terukur, fokus pada kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan program, bukan pada standarisasi proses atau kuantitas materi. 6. Dr. Citra, dosen lektor bidang teknologi informasi,
menghadapi dilema etis ketika diminta meneliti pengembangan sistem surveillance massal. Pertimbangan etis utama yang perlu diperhatikan adalah A. Potensi keuntungan finansial dari penelitian. B. Dampak terhadap privasi dan hak asasi manusia. C. Kemungkinan publikasi di jurnal bereputasi tinggi. D. Dukungan dari pemerintah untuk penelitian. E. Ketersediaan teknologi canggih untuk penelitian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pertimbangan etis utama dalam kasus ini adalah dampak terhadap privasi dan hak asasi manusia. Penelitian yang berpotensi membahayakan hak-hak fundamental masyarakat memerlukan pertimbangan etis yang mendalam. 7. Dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa, seorang dosen lektor menerapkan metode penilaian autentik. Karakteristik utama dari metode ini adalah A. Fokus pada hafalan dan reproduksi pengetahuan. B. Penggunaan tes pilihan ganda secara eksklusif. C. Penilaian berbasis kinerja dalam konteks nyata. D. Standarisasi soal untuk seluruh mahasiswa. E. Penekanan pada nilai akhir dibanding proses. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penilaian autentik berfokus pada kinerja mahasiswa dalam konteks nyata, menilai kemampuan aplikasi pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata. 8. Dr. Dian, seorang dosen lektor, mengusulkan penelitian kolaboratif internasional. Dalam menyusun proposal, aspek kritis yang perlu diperhatikan adalah A. Mengutamakan kepentingan institusi sendiri. B. Meminimalkan saring data penelitian. C. Memaksimalkan keuntungan finansial pribadi. D. Menjamin kesetaraan dan mutual benefit. E. Menghindari publikasi bersama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam penelitian kolaboratif internasional, menjamin kesetaraan dan mutual benefit antar pihak yang berkolaborasi adalah aspek kritis untuk memastikan kerjasama yang etis dan berkelanjutan. 9. Implementasi e-learning oleh seorang dosen lektor dalam pembelajaran jarak jauh harus mempertimbangkan A. Penggunaan teknologi termutakhir tanpa memperhatikan aksesibilitas. B. Standarisasi materi tanpa adaptasi untuk kebutuhan individu. C. Interaksi dan engagement mahasiswa dalam lingkungan virtual. D. Penghapusan semua bentuk asesmen tradisional. E. Pengurangan beban kerja dosen dalam penyampaian materi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam implementasi e-learning, interaksi dan engagement mahasiswa dalam lingkungan virtual adalah faktor kunci untuk memastikan efektivitas pembelajaran jarak jauh. 10. Dr. Eka, dosen lektor bidang kedokteran, menemukan potensi konflik kepentingan dalam penelitiannya yang didanai industri farmasi. Tindakan etis yang harus diambil adalah A. Menyembunyikan sumber pendanaan dalam publikasi. B. Memanipulasi data untuk menyenangkan sponsor. C. Mengundurkan diri dari penelitian tanpa penjelasan. D. Mengungkapkan konflik kepentingan secara transparan. E. Mengarahkan hasil penelitian sesuai keinginan sponsor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengungkapkan konflik kepentingan secara transparan adalah tindakan etis yang harus diambil. Hal ini menjaga integritas penelitian dan memungkinkan pembaca menilai potensi bias dalam hasil penelitian. 11. Dalam mengembangkan program pengabdian masyarakat, seorang dosen lektor harus mempertimbangkan prinsip A. Top-down approach tanpa keterlibatan masyarakat. B. Fokus pada keuntungan jangka pendek. C.
Partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat. D. Ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal. E. Standarisasi program tanpa adaptasi lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam pengembangan program pengabdian yang efektif dan berkelanjutan, memastikan program sesuai kebutuhan dan dapat dilanjutkan oleh masyarakat. 12. Dr. Fajar, seorang dosen lektor, menghadapi dilema etis saat menemukan kesalahan signifikan dalam penelitian yang telah dipublikasikan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan kesalahan karena sudah dipublikasikan. B. Mempublikasikan koreksi tanpa menginformasikan jurnal. C. Menghubungi editor jurnal untuk proses retraksi atau koreksi. D. Menyalahkan koautor atas kesalahan tersebut. E. Menutupi kesalahan dengan publikasi baru yang berbeda. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menghubungi editor jurnal untuk proses retraksi atau koreksi adalah tindakan etis yang tepat. Ini menunjukkan integritas ilmiah dan komitmen terhadap akurasi dalam literatur ilmiah. 13. Dalam menerapkan metode Problem Based Learning atau PBL, seorang dosen lektor harus fokus pada A. Pemberian ceramah komprehensif oleh dosen. B. Penugasan individu tanpa diskusi kelompok. C. Fasilitasi pembelajaran aktif berbasis masalah nyata. D. Standarisasi solusi untuk setiap kasus. E. Minimalisasi peran mahasiswa dalam proses belajar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PBL berfokus pada fasilitasi pembelajaran aktif berbasis masalah nyata, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah kompleks, mendorong pemikiran kritis dan pembelajaran mandiri. 14. Dr. Gita, dosen lektor bidang bioteknologi, mengembangkan inovasi yang berpotensi dipatenkan. Langkah etis dalam proses paten dan publikasi adalah A. Mempublikasikan hasil tanpa mempertimbangkan paten. B. Menunda publikasi hingga proses paten selesai. C. Mengabaikan kontribusi peneliti junior dalam paten. D. Membocorkan informasi rahasia kepada kompetitor. E. Mengklaim seluruh hak paten tanpa mengakui institusi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menunda publikasi hingga proses paten selesai adalah langkah etis yang melindungi potensi kekayaan intelektual sambil tetap berkomitmen untuk menyebarluaskan pengetahuan ilmiah setelah perlindungan paten terjamin. 15. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis teknologi, seorang dosen lektor harus mempertimbangkan A. Penggunaan teknologi canggih tanpa memperhatikan konteks lokal. B. Keberlanjutan program setelah periode pengabdian berakhir. C. Keuntungan finansial bagi institusi pendidikan. D. Publikasi hasil tanpa memperhatikan dampak pada masyarakat. E. Standarisasi solusi teknologi untuk semua komunitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mempertimbangkan keberlanjutan program setelah periode pengabdian berakhir adalah krusial. Ini memastikan bahwa manfaat teknologi dapat terus dirasakan masyarakat dan program tidak berhenti setelah keterlibatan formal dosen berakhir.